Halo ya trader. Nah, jadi sekarang saya mau spill untuk setting EA Perwira. Ya, EA Perwira saya sudah upload untuk hasil running test selama 1 minggu ya untuk EA Perwira. Dan untuk EA Perwira ini adalah EA lokal, mungkin sudah banyak yang tahu ya. Banyak yang tahu. Ini karena memang cukup terkenal ya, EA Perwira dan EA Perkasa. Ya, itu satu developernya. Dan memang cukup terkenal beneran. Jadi sudah banyak yang menggunakan juga gitu. Nah, cuman saya penasaran karena memang yang pertama EA ini itu sering dipakai di time frame M1. Kemudian perlu modal yang ya modalnya juga lumayan besar ya, karena hasilnya mantep sih ya. Mantep kalau modalnya besar, dan paling mantep kalau misalnya ada badai. Ya, beneran. Kalau misalnya ada badai, karena ini adalah EA Marti. EA Martium. Ya, EA Martium. Nah, mungkin sebelum saya ini spill untuk setnya, mungkin karena saya nggak tahu ya kontak dari developernya sendiri ya, benar saya nggak tahu siapa gitu, jadi saya belum izin gitu kan. Tapi kalau misalnya beliau menonton, mungkin ya saya mohon izin gitu kan untuk pakai EA Perwiranya ya. Dan kemudian kalau misalnya saya ada salah dalam reviewnya ya, terkait dengan logiknya atau informasi tentang parameternya sendiri, itu bisa mohon dikoreksi itu aja ya. Nah, kemudian EA Perwira yang saya pakai di sini. Nah, ini dia EA Perwira, adalah EA Perwira versi 1.05 ya. Versi 1.05 ya. Oh, ini ada ternyata ya, ada kontaknya ya. Ada kontaknya. Oke. Perkasa ya, EA Perkasa ya. Karena dia memang EA Perwira sama Perkasa ini satu developer ya. Saya pakai yang versi 1.05. Nah, mungkin ada yang bilang nih, Bang, ada yang versi atau beli ada yang versi 1.06, kok pakai yang versi 1.05 gitu. Ya, oke. Jadi di sini juga saya ada EA Perwira, mana ya? Ini. Perkasa ya, Perkasa sama Perwira. Ini. Kita ke EA Perwira aja. Nah, ini yang 1.06. Kenapa nggak pakai yang versi 1.06? Kenapa pakai versi yang 1.05 gitu? Nah, jadi untuk menjawabnya sendiri itu, karena sebelumnya itu ada yang pakai ya, dia bilang lebih bagus yang versi 1.05 gitu. Makanya saya juga akhirnya coba yang versi 1.05 aja itu. Jadi belum coba yang versi 1.06 ya. Akhirnya saya coba yang versi 1.05 karena dibilang lebih bagus yang versi 1.05 ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada ini ya. Ada rekomendasi ya, rekomendasi setting. Oke, kita cek. Setting. Nah, di sini ya. Jadi di EA-nya sendiri ada namanya Smart OP Reduction ya, atau ya, di sini coba kita cek Smart OP Reduction. Smart OP Reduction input. Oh, ini Smart OP Reduction. Ini ya. Ini ada satu. Jadi angka ini itu bisa apa? Di sini ya. Smart OP Reduction pakai true ya, maupun false ya. Dengan ada di sini rekomendasi untuk modal. Dengan 50 USD ya, 50.000 itu bisa dipakai time frame M1 Smart OP Reduction yang false ya, dengan maksimal OP 200 ya. Jadi saya sering itu melihat
SS opit-nya ya, SS opit-nya itu saya cek karena di segi komen itu ada dalam kurung 141. Artinya ini adalah posisi ke atau layer ke 141. Banyak banget gitu. Saya kaget. Banyak banget gitu. Tapi hasilnya profit gitu, bener. Banyak banget. Tapi karena itu di history kan belum kelihatan untuk balasnya berapa gitu. Ternyata balasnya itu sekitar berapa ya? 100.000. Ya, 100.000. Jadi memang sebanding sih dengan opinnya ya, karena lotnya juga gede kanan udah 100 layer itu kayak mana gitu kan. Saya 10 layer untuk EA Marti aja udah jantungan, ini 100 layer. Bener-bener dah. Makanya ini saya bilang tadi perlu modal yang besar gitu kan. Kayak ini 50.000 dengan time frame M1, apalagi seringan banyak yang pakai di M1 ya. Maksimal OP 200 ya. Jadi beneran dia bisa sampai 100 lebih layer. Makanya di sini sampai 200 layer ya bisa. Oke. Nah, yang kedua nih dengan smart of reduction yang true, maksimal OP 100, time frame M1 bisa pakai balance 10.000 USD. Nah, lebih baik untuk desainkan ya. Jadi 100 sen atau ini 500 sen itu bisa. Ya, kalau misalnya pakai akun sen. Nah, kemudian yang kedua ada nih yang 10.000 dengan M5 ya. Dengan smart OP reduction-nya fast ya, maksimal OP 100. Oke. Yang kedua 5 balance 5.000 time frame M5 ya. Time frame juga penting M5 pakai smart OP reduction yang true max OP 100. Kemudian yang ini yang 5.000 juga time frame M15 ya. Maksimal OP 30 nih, lebih kecil ya. Smart OP false ya. Yang terakhir smart OP true max OP 30 time frame 15 dengan balance di 2000. Jadi apakah profitnya? Tentu aja beda. Yang pertama adalah profitnya tentu aja beda karena settingannya beda ya. Dan yang kedua adalah terkait dengan risiko. Kayaknya kemungkinan ya sama karena setara atau sebanding dengan modalnya ya, karena semakin tinggi untuk time frame-nya ya, yang modal yang dipakai juga semakin kecil ya dibandingkan dengan pakai time frame M1 ya, atau paling kecil nih M1 dengan modal yang gede. Otomatis time frame yang gede akan digunakan modal yang kecil. Artinya ya sebanding lah ya gitu. Nah, cuman untuk yang saya gunakan di sini saat ini saya nggak pakai untuk settingan ini. Nggak pakai. Bila saya nggak pakai, ini settingan benar-benar saya otak-atik sendiri dan saya pakai di H1 ya, malah beda sendiri di H1. Padahal untuk untuk modal 10.000 ya, harusnya kalau misalnya yang tadi itu 10.000 bisa pakai time frame M1 ya, M1 dengan ini mana dia tadi 10.000 nih ya, nih time frame M1 bisa dengan smart reduction true maksimal OP 100, atau yang kedua M5 dengan smart reduction-nya false maksimal OP 100. Itu bisa. Cuman untuk saya sendiri ini ya saya pakai di H1 ya, belum melenceng ya, karena memang ini saya nggak pakai settingan tersebut, saya utak-atik sendiri ya. Dan juga itu lot awal pasti 0,01, sedangkan di sini lot awal saya pakai di 0,10 ya. Nah, itu aja. Nah, untuk settingannya sendiri, oke, mari kita set ya. Jadi saya sudah siapkan satu akun yang sama ya, akun saya yang sama. Ini akun yang tadi. Yang pertama di sini bisa dicek bahwa ada dua ya, 2 pair aja, buka USD. Nah, di sini ada nih, ini cuman untuk rekam minus sih, paling gede baru 771 ya, untuk ngecek floatingnya. Oke, kemudian di sini di EA-nya sendiri ada apa aja? Kita cek EA-nya sendiri, preset. Oke, ada dua. Nih, ada dua, only long sama only short. Oke.
Kemudian di sini export. Oke, satu sip. Kita copy paste dulu untuk exportnya sendiri, ya. File, kemudian open data folder, tentunya MKL4, kemudian export. Nah, di sini kita perlu copy paste untuk file export. Oke, sip. EA Perwira versi 1.05. Oke, di sini saya paste. Sip, kemudian back. Oke, preset. Preset ini isinya tadi itu cukup banyak ya. Cukup banyak sekali. Control, oke, ini kita copy. Copy presetnya juga. Pastekan. Sip, dua ya, only long sama only shot, otomatis perlu dua chart ya. Di sini klik kanan dulu, add filter visor, refresh. Oke. Nah, karena perlu dua chart ya tadi, kita buka lagi satu. SAU USD. Oke, kita buka lagi chart window. H1 sip. Sekarang baru kita setting. Kita attach, klik kanan attach, sip. Kita frame H1 sip, sudah. Kemudian di command di sini tadi ada only long dulu. Nah, apa itu only long only shot ya? Only long itu berarti dia hanya bisa OP buy ya, sedangkan only shot berarti dia hanya bisa OP sell. Nah, itu. Long itu adalah buy, short itu adalah sell ya. Ini kita perbesar ya. Kita perbesar, kemudian tinggal di load. Kita load untuk yang only long. Sip. Nah, ini dia. Nah, ini nih untuk sarannya, rekomendasinya minimal modalnya adalah 50.000 ya. 50.000, sedangkan saya pakai 10.000. Oke lah. Nah, ini dia reneng full mode ya. Berarti ada berapa ini? Oh, ada banyak sekali modenya. Ada stop after TP. Ini no additional layer, berarti nggak perlu adanya tambahan layer. Terus ada do not recalculate TP. Ini artinya TP-nya nggak usah diubah atau di rata-ratakan, nggak usah gitu. Oke. Kemudian yang ini stop after TP. Kalau misalnya udah kena TP berarti stop, nggak ada OP lagi selama 1 hari ya mungkin, tapi ini dipakai ada full mode. Oke. Nah, ini minimum equity for first OP. Nah, ini untuk OP pertama berapa persen untuk equity-nya. Saya pakai 50. Take profit saya pakai di 500 ya, karena ini gold 3 digit ya. Gold 3 digit otomatis 500 ini cuma dapat berapa? 0,01, cuma dapat 0,50 ya. Nah, kemudian ini pakai untuk daily use target ya. Ada berapa? Disable ini nggak usah pakai. Ada nominal juga, ada persen ya. Saya pakai untuk persen. Nah, di sini bisa dibuat berapa gitu. Kalau misalnya persen berarti ini 3%, kalau nominal berarti 3 USD gitu. Nah, pakai persen. Nah, di sini untuk bisa auto load ya. Jadi bisa di sini kalau misalnya true ya. Ini kita harus ubah untuk di sini. Berarti initial load di sini ya. Jika auto loadnya false, misalnya true, berarti pakai untuk ini. Balance per 0,01 dikalikan 1000 ya, dikali 1000. Nah, cuman nih kalau misalnya dikali 1000 berarti kalau misalnya balance-nya 10.000 itu 0,01 kali 10.000 jadi 0, berapa? 10. Tapi kalau misalnya jadi 1100, jadi dia akan awalnya 0,11 gitu. Jadi nambah ya, jadi nambah. Tapi saya nggak usah pakai deh, karena ya cukup berbahaya karena mardi. Kecuali BB dulu deh, baru nanti untuk ubah untuk load gitu. Jadi saya ini false, sehingga saya pakai untuk fixed load, artinya fixed load untuk load awal ya. Berarti load awalnya 0,1 atau 0,10. Oke. Nah, ini dia yang paling penting adalah load multinya di 1,05. Karena namanya nih 1,05, saya pakai 1,05 ya. Mungkin 1,06 pakai 1,06 juga ya, mungkin. Ya, itulah artinya ini. Oke, entahlah ya.
Kemudian ini maksimum OP saya pakai di 10 OP deh. Kalau tadi 100 itu wah bener-bener wah ngeri juga itu 100 layar. Wah itu bisa bikin jantung kan ngelihat merah-merah. Saya pakai 10 aja deh. Di sini ada, nah ini tadi ya Smart OP Reduction ya di sini. Ini nah kalau 0 itu disable ya, berarti false itu 0. Kalau misalnya 1 itu true ya. Ini pakai 1. Nah, di sini dia ada time frame untuk multiplier ya. Time frame berapa? M30 ya, berarti ini 30 ini M30 karena hanya bisa 1 sampai 30 di sini. Saya pakai 30. Nah, kemudian di sini saya nggak ngerti dynamic time frame ini gunanya apa lagi ya, atau mungkin dia apa namanya mendetek untuk time frame yang lain gitu untuk strateginya ya, sehingga bisa di apa namanya di kombinasi lah gitu istilahnya ya, dikombinasikan gitu. Tapi karena saya nggak ngerti, saya false aja ya, karena beneran saya ini nggak ngerti. Ini ada level 1, level 2, level 3 ya, ini saya nggak ngerti, akhirnya saya false aja gitu dynamic time frame. Kemudian di sini ada use cut loss ya, artinya kalau misalnya menyentuh DD berapa, semua OP itu akan di close ya, itu namanya cut loss. Sini mau isi DD berapa, 50%, berarti kalau misalnya udah floating 50% di close all, jadi langsung last min 50. Jadi saya disable aja karena Marty ya, Marty otomatis DD akan semakin besar. Oke, lanjut lagi di sini stop after cut loss. Di sini one day ya, ini true. Tapi kalau misalnya ini disable, di sini sih nggak berfungsi sih kayaknya ya. Nah, ini dia ya. Short hours ya, bisa di 0 sampai 23 pakai 2, kemudian end hoursnya mulai dari 1 sampai dengan 12. Kenapa dimulai di 1? Karena kalau misalnya ini short hournya di 0 ya, yang suka EA malam mungkin ya, malam-malam, berarti ini kalau misalnya 0 berarti N nya di 1 ya, makanya dia pakai dalam kurungnya dari 1 sampai 24 ya. Kalau misalnya ini 23 berarti 24 gitu, makanya harus ada start sama N. Nah, kemudian di sini tradingnya ya otomatis sampai Jumat, karena Sabtu Minggu kan sau off, market off. Sip, lanjut lagi ini. Oh, ini ada filter untuk mulai ya, mulai hari Senin itu jam berapa, kemudian N nya juga di hari Jumat itu jam berapa ya. Keren juga nih, ada timer untuk mulai hari Senin sama hari Jumat, karena memang Senin ya sama Jumat itu cukup berbahaya ya, cukup berbahaya pas permulaannya, pembukaan market sama pas market off ya, mendekati market off. Oke. Nah, di sini ada niche filter ya, ada niche filter. Ini cukup jauh ya. Sebelum niche itu 240, setelah niche itu 120 ya. Ini saya nggak ada ubah sih ya, niche filter. Oke, cuman di sini nggak ada tipenya itu ya, high niche kah, medium niche kah, atau low niche ya. Jadi ini harusnya sih filter untuk yang high niche ya, harusnya. Magic number, oke. Kemudian ini ada komen ya, perwira. Oke, biarkan. Oke, sisanya sudah saya ubah ya. Di sini bisa kita cek nih, magic number 20287. Oke, biarkan. Sip ya, kita oke. Ada notif alert ya, perwira on show is starting. Sip. Ini baru satu. Kemudian yang kedua, tes lagi. Kemudian di common centang live trading sama lalu dia import. Kemudian di sini only shot ya, yang kedua only shot. Nah, di sini kita load yang only shot. Sisanya ini yang depan-depan nih sama ya, TP maupun lainnya ini sama. Tuh, full model 50 bisa ini sama ya. Ini semua sama. Tuh sama. Oke, gak ada yang berbeda. Yang membedakan di sini adalah di ini magic number. Ini saya balik di jadi 78 2022 ya. Karena kenapa
magic numbernya beda. Nggak samain aja, karena supaya kalau misalnya magic number sama, dia akan detect untuk magic number. Misalnya ada yang OP by nih, magic numbernya itu. Kemudian yang yang kedua ini dia akan bisa OP karena magic numbernya sama. Ya, makanya harus beda supaya dia bisa OP. Gitu. Sip. Kemudian ini kita tinggal on kan. Oke. On, muncul nih template-nya ya Perwira. Oke. Di sini load successful, ya. Nggak ada error. Di sini juga news filter. Di sini news filternya ada add nih. Add HTTPS nih. News filter error. Ya. News filter error. Berarti di sini saya nggak pakai untuk news filter ya berarti. Ya. Ini berarti saya nggak pakai news filter ya beneran. Kita cek di sini. Tools, kemudian option. Ini pakai nih. Ini dia. Untuk news filter. Oke. Di sini ternyata ada news filter. Nah, ini dia muncul error nih. News filter error add ini. Oke, sip. Di sini perlu tools, kemudian option. Nah, expert visor. Ini dia. Low web request. Di sini tinggal kita nih paste ya. Sama ya. rbtfx.info. Oke. Kita oke. Sip. Selanjutnya ya, kita coba lagi. Klik 2 kali di emoticon. Ini udah ya live trading ya. Oke, sip. Ini kita oke. Sip, starting, nggak ada error. Yang kedua, dan di oke. Starting, sip, nggak ada error ya. News filter karena tadi sudah isi untuk newsnya. Sip ya. Poin penting tadi harus ada namanya web request ya untuk add ini. Oke. Sip ya. Oke lah, mantap. EA Perwira, EA yang cukup terkenal nih. Oke ya, cukup ya. Ini lagi floating sih ya. Semoga bisa clear lah gitu. Ya, kadang ngeri juga ya. Karena cuman OP-nya sampai ternyata 10 ya. 10 max OP-nya cuman 10 ya saya. Wah. Oke dah. Nah, jadi cukup ya. Cukup sekian untuk settingan dari EA Perwira ya, dan akhir kata saya ingatkan kembali disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi biarlah dalam berinvestasi gunakan uang untuk uang yang sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke. Jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.